Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 mahasiswa kedokteran hewan angkatan 2023 akan menjelaskan tentang formulasi pakan udang windu. Nah, namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Tari Saluhmera Tamsir dengan NIM C031231044 dan teman-teman saya yang akan menjelaskan pada cuplikan-cuplikan video berikutnya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang formulasi pakan udang windu yang terdiri atas yang pertama morfologi dan fakta sekilas tentang udang windu, yang kedua lokasi budidaya udang windu, yang ketiga komposisi umum pakan budidaya udang windu, yang keempat jenis pakan udang windu, yang kelima contoh penelitian pembuatan pakan udang windu yang terdiri dari proses pembuatan pakan dan formulasi pakan. Lalu yang terakhir itu manajemen pakan udang windu. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang morfologi dan fakta sekilas tentang udang windu. Secara internasional, udang windu itu dikenal sebagai black tiger, tiger shrimp atau tiger prawn, yang dimana istilah ini muncul karena udang itu sendiri memiliki corak garis-garis menyerupai harimau. Tetapi warna dari udang ini cenderung lebih ke hijau dan kebiruan. Nah, udang ini dikenal, kalau di Indonesia dikenal sebagai udang pancet, udang bago, lotong, udang liling, udang baratan, udang palaspas, udang tepus, dan udang usurwedi. Nah, klasifikasi dari udang windu terdiri dari kingdomnya Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustaceae, ordo Malacostraca, subordo Dendrobranchiata, famili Panaeidae, genus Panaeus, dan spesiesnya Paneus monodon. Nah, secara morfologis, tubuh udang ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian dada, dan bagian perut atau abdomen. Di bagian kepala hingga dada terdapat anggota-anggota tubuh lainnya yang berpasang-pasangan. Nah, urutannya itu mulai dari sungut kecil atau antenula, sirip kepala, sungut besar atau antena, rahang atau mandibula, alat-alat membantu rahang atau maksila, dan kaki jalan. Nah, di bagian perut dari udang ini terdapat 5 pasang kaki renang. Ujung ruas ke-6 arah belakang membentuk ekor. Nah, di bagian bawah pangkal ujung ekor terdapat yang namanya lubang dubur atau anus. Nah, udang jantan cenderung lebih besar, tubuhnya lebih langsing, ruang bawah perutnya itu lebih sempit, sedangkan udang betina lebih gemuk karena ruang perutnya itu membesar. Nah, udang windu ini merupakan golongan krustasea yang dimana semua badannya tertutup oleh kulit keras yang mengandung zat kitin kecuali sambungan antara ruas yang memungkinkan udang untuk bergerak lebih fleksibel. Selanjutnya, udang windu juga merupakan golongan jenis hewan euryhialin atau hewan yang dapat hidup dalam kisaran kadar garam itu dari 3 hingga 45%, yang dimana pertumbuhan optimalnya terjadi pada salinitas 15 hingga 30%. Nah, hewan ini juga merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari, sementara pada siang hari mereka cenderung lebih suka membenamkan diri di tempat teduh atau lumpur. Nah, sekian materi dari saya tentang morfologi dan fakta sekilas tentang udang windu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang lokasi budidaya udang windu oleh teman saya pada cuplikan video berikutnya. Terima kasih. Budidaya udang windu sangat bergantung pada lokasi yang tepat. Lokasi terbaiknya berdekatan dengan pantai untuk memastikan ketersediaan air payau yang cukup dan juga untuk mempermudah pembangunan saluran air. Dengan sirkulasi air alami di tapak pantai, pembuatan saluran air bisa lebih sederhana lagi. Selain itu juga perlu untuk memperhatikan kadar garam, pH, dan suhu udara yang ideal dalam budidaya udang windu. Jadi, komposisi umum pakan udang windu harus memenuhi unsur-unsur seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin.
Udang windu dapat tumbuh dengan optimal dengan pakan yang mengandung protein berkisar antara 35-40%, lemak 10 hingga 12%, karbohidrat 40%, kolesterol 0,5 hingga 1%, serta sedikit vitamin dan mineral. Nah, pakan pada udang windu itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Nah, pada pakan alami, udang windu itu dapat berupa rumput laut maupun plankton. Kemudian, untuk pakan buatan itu dapat berupa pelet, di mana pelet ini telah disusun nutrisinya mulai dari protein, lemak, serat, juga kandungan atau kadar air dari pakan supaya udang windu yang dibudidayakan nantinya itu dapat tumbuh berkembang dengan baik. Untuk contoh penelitian pakan, kami mengambil jurnal berjudul Pengaruh Konsentrasi Tepung Rumput Laut Capapicus afarezi sebagai sumber karbohidrat terhadap efisiensi dan retensi nutrien pakan udang windu, Paneus monodon. Proses pembuatan penelitian dimulai dengan pembuatan pakan udang windu berbentuk pelet dengan formulasi disesuaikan dengan kebutuhan nutrien udang windu, yang mana bahan bakunya itu adalah tepung ikan, silase, tepung kedelai, vitamin dan mineral campuran, tepung Capapicus afarezi, tepung kanji, minyak jagung, dan CMC. Adapun kandungan nutrisinya antara lain protein, BETN, lemak, kadar abu, dan serat. Adapun perlakuannya diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan pertama itu pakan uji dengan konsentrasi rumput laut Capapicus afarezi 10%. Perlakuan kedua pakan uji dengan konsentrasi rumput laut Capapicus afarezi 17,5%. Perlakuan ketiga konsentrasinya 25,0%, dan perlakuan keempat itu pakan kontrol tanpa rumput laut Capapicus afarezi. Pada pemeliharaan udang windu, pemberian pakan dilakukan untuk memacu pertumbuhan udang windu. Pemeliharaan ini ada dua jenis pakan yang diberikan, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Menurut Amri dan Kanna 2008, pemberian pakan merupakan faktor paling kritikal dalam pemeliharaan. Kesalahan dalam pemberian pakan akan berdampak pada kualitas air dan lingkungan. Oleh karena itu, harus dilakukan strategi atau teknik pemberian pakan pada udang windu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldia Salsabi Safi dengan NIM C0312311042. Jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya di slide video sebelumnya tentang manajemen pemberian pakan. Jadi manajemen pemberian pakan ini sangat amat memberi pengaruh besar atas pertumbuhan terhadap udang windu. Maka dari itu kita harus memberi pakan secara tepat dan teratur. Yang juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya pada awal video, kalau udang windu itu bisa memakan pakan alami dan pakan buatan. Nah, di sini untuk pemberian pakannya itu ada terbagi atas dua, kepada udang windu yang masih benih dan udang windu yang sudah dewasa. Nah, kalau udang windu yang masih benih itu pakannya diberikan diberikan 4-6 kali sehari dengan 15-20% dari bobot tubuhnya. Sedangkan untuk yang udang windu dewasa itu diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore, itu 5-10% dari bobot tubuhnya. Dan juga kita bisa memberikan vitamin dan suplemen untuk membantu pertumbuhan dari udang windu tersebut. Sekian, terima kasih. Penelitian ini ditemukan dua hasil. Yang pertama, efisiensi pakan, dan yang kedua adalah retensi protein, lemak, dan energi. Pada efisiensi pakan ditemukan bahwa efisiensi pakan udang uji yang sama pada setiap perlakuan disebabkan oleh komposisi nutrien yang sama pada setiap pakan uji, sehingga setiap komposisi mempengaruhi efisiensi pakan. Samping itu, persentase pakan yang diberikan sama pada setiap perlakuan. Sebagai akibat dari hal itu, dampak yang ditimbulkan dalam pemberian pakan yang komposisinya berbeda
terdampak pada udang windu, pada pertumbuhan dan ketahanan tubuh. Dan yang kedua kesimpulannya retensi protein, lemak, dan energi. Data retensi lemak dan protein ada di tabel 2. Yang pertama pakan A perlakuan A 10%, lemaknya itu 21 gram, MB 17,5%, lemaknya 14,91 gram. Pada perlakuan C 25%, lemaknya ada 12,69 gram, dan D 0%, lemaknya sangat tinggi. Yang ini sangat tidak baik bagi udang windu. Ya, masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tepung rumput laut dapat dijadikan bahan baku pakan dengan konsentrasi 10% yang dapat memberikan nilai tepung rumput laut K alpha-rezi 10% memberikan nilai retensi protein, lemak, dan energi udang windu yang tertinggi dibanding pakan-pakan yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.